Suara jelas ya? Alhamdulillah jelas teh. Jelas teh. Ini Jelas, slide presentasinya alhamdulillah. bisa kelihatan? Bisa Terlihat. terlihat. Iya, saya tadi buka lebih awal, lupa kirain jam 10.45 waktu Eropa ya, pas dimulai loh kok belum pada datang. Oh iya, jam 11 pengumumannya. Jadi saya lanjutkan sholat duha. Alhamdulillah. Jadi karena semalam tuh saya teler ya, habis kerja jam 2:30, jadi nggak sempat sholat tahajud. Ada riwayat kalau Rasulullah semalamnya nggak tahajud, nggak 11 rakaat gitu, beliau balas besoknya itu sholat duhanya 12 rakaat gitu. Jadi itu yang saya coba lakukan. Ya alhamdulillah sudah 3 tahun ini alhamdulillah saya coba melakukan sholat itu 50 rakaat sehari. Jadi asalnya itu dari itu sih, peristiwa Isra Mi'raj itu. Rasulullah naik tuh kan Allah Ta'ala minta 50 jumlahnya. Terus kan nego tuh bolak-balik. Dianjurkan oleh Nabi Musa. Udah kurangin, umatmu gak akan sanggup. Sampai 5 kali yaitu 17 rakaat. Tapi guru saya bilang kalau kamu mau jadi hambanya yang utama, ibadahnya harus lebih dari yang lain gitu. Ya wajar ya. Terus tapi kalau saya sahum agak kurang kuat gitu ya. Jadi saya cari-cari apa gitu yang uji coba ini juga. 3 tahun ini alhamdulillah bisa. Jadi 17 tambah 33 rakaat. Cari-cari. Jadi banyak kan Rasulullah tuh bilang qobla subuh 2 rakaat, duha dikejar 12. Zuhur itu ada sholat syukur wudu 2 rakaat. Qobla duhur, jadi sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Terus sebelum asar 4 rakaat. Setelah maghrib itu 2 rakaat. Ya tergantung bisa dimainkan. Kadang-kadang siang hari begitu sibuk saya cuma bisa sebelum zuhur 2 rakaat, nanti dibalasnya di maghrib. Jadi maghrib itu ada sholat ba'da maghrib 2 rakaat. Terus ada sholat sunat awabin namanya, itu 6 rakaat. Jadi banyak di Islam itu ya, ada sholat hajat, sholat apa, mau ditambah-tambah tuh kita bisa mainkan di situ sesuai dengan keluangan. Itu yang saya anjurkan juga buat sahabat-sahabat. Buat saya ya 3 tahun ini banyak pintu-pintu kebuka deh. Bener itu hadis Rasulullah. Perbaiki hubungan sama Allah, Allah yang akan memperbaiki dunia kita. Semesta kita tuh dengan aneh terbuka gitu. Opportunity, tiba-tiba aja dunia tuh dilipat mendatang gitu. Kehidupan rumah tangga dimudahkan. Aneh bin ajaib, beneran. Saya bersaksi untuk itu, jadi itu kebenaran hadis itu. Jadi buat kita kalau masih kok susah ini, susah itu, udah fokus aja. Be smart ya, bermain cerdik karena kita berhadapan dengan yang maha kuasa. Jadi kita perbaiki hubungan dengan dia, dalamkan hati, dan zikir gitu ya, dengan berbagai kondisi lah. Yang paling enak bagaimana cara memperbaiki hubungan, pasti setiap orang akan diajari lewat pintu mana dan pasti beda-beda karena kondisi, keadaan, situasi setiap orang beda-beda ya. Nah itu nikmati kemudian perubahannya, bagaimana ketika kita makin dekat sama Allah, makin takut ya, takut tuh, aduh ini semua dari Allah Ta'ala. Kayak ini saya kasih pengajian begini kan behind the scene-nya panjang sahabat-sahabat. Persiapannya yang paling 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 penting itu mempersiapkan hati, karena saya ingin kosong gitu. Kalau kosong biar dia yang hadir. Kalau dia hadir semua beres. Jadi saya minta jangan saya ngomong gitu. Saya minta engkau yang memberikan inspirasi. Saya minta semua hal seperti itu. Karena kita faham kita ini sumber kefakiran, sumber kealfaan. Nggak benar aja kalau kita ambil alih. Makanya Rasulullah berdoa tuh, ya Allah, jangan engkau serahkan hidupku kepada diriku. Walau sekejap mata, coba bayangkan. Walau sekejap aja jangan kita yang ambil, biar dia ambil alih. Kalau dia ambil alih, beres pasti. Kita ambil alih, pasti ngaco. Oke, kalau siap kita, sorry, suaranya udah jelas ya? Biasanya kalau pertemuan online harus cek-cek suara. Ya, ada Mbak Frida, Mbak Vidya, Mbak Ade. Kalau suara jelas, Tehlin udah oke nih ya? Kita mulai? Kumaha? Si Triko ada? Triko, oke. Alhamdulillah udah jelas, cuman kok masih muter ya sekretariat PIP Muter? layarnya. Oh,
Yang lain muter juga nggak? Saya nggak, di sini nggak lihat sih. Di saya sudah terlihat. Oh, berarti mungkin layar Telin agak muter. Oke. Nggak apa, asal jelas ya. Semoga nanti Oke, rekamannya bisa jelas insya bagus. Allah teh. Terima kasih ya. Mangga. Kita basmalah dulu ya. Kita doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohon berkahmu, mohon bimbinganmu. Kita akan membongkar satu ikhtiar ya. Ikhtiar, kalau Allah nggak izinkan susah, nggak bisa. Mohon izinmu untuk membuka pemahaman satu ayat ini. Jadi hari ini temanya sahabat-sahabat tentang kelahiran kedua. Sebenarnya masih nyambung sih. Kemarin kita bicara tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu kan bilang kembali ke fitrah. Seperti bayi yang baru lahir. Nah itu. Seperti bayi yang baru lahir. Ya itu kita mengejar itu memang. Jadi supaya bayi baru lahir itu kan bersih ya. Mana ada bayi dengki gitu. Nah, ada bayi itu lucu semua. Ya, itu karena bersih hatinya, tidak ada pretensi, ditipu, diapain juga paling nangis, tapi dia senyum lagi, ketawa lagi. Dia itu seperti kertas kosong. Everybody loves baby. Tapi bayi itu karena dia juga bersih hatinya, dia bisa peka sama orang yang ada pretensi, ada kejahatan dalam hatinya. Maka kadang ada orang ngedekatin dia ya, kalau dia nggak tulus dia malah nangis. Yang dia, walaupun si orang itu mencoba senyum, halo baby gitu ya gitu, tapi dia lihat yang ada di dalamnya ngeri, dia nangis. Bisa kayak gitu tuh bayi itu. Jadi kita harus jelang kelahiran kedua. Kata Nabi Isa, engkau harus dilahirkan 2 kali. Kelahiran pertama udah lalu tuh, ulang tahun tuh kita sekian puluh tahun yang lalu, dilahirkan dari rahim ibu kita. Nah, tapi tidak banyak yang sadar. Dari zaman dulu Platon tuh udah bilang, bahkan Plato, kita ini mesti keluar dari gua gini. Bahwa kita lahir nih. Tapi kita lahir ke alam rahim lain gitu. There's a reason kenapa orang bilang ini Mother Earth. Ibu Pertiwi. Kita nih sahabat-sahabat sedang ada dalam alam rahim lain. Cuma lebih kompleks, lebih canggih. Dulu di alam rahim ibu kita kan tumbuh fungsinya gitu aja, tidur nggak tidur sih, dia belajar ya, dia mendengar gitu ya. Kemudian satu-satunya jadi rezeki itu mengalir lewat umbilical cord, tali pusar ya kan, di situ semua zat buat pertumbuhan dirinya, dia kan nggak mesti masak ya, janin di dalam kandungan tidur aja gitu, tahu-tahu membesar. Nah itu umbilical cord, tali pusar yang memberikan makanan buat janin, di rahim ini masih ada. Pada hakikatnya ya, itu adalah tali pusar dari Allah Ta'ala yang memberikan rezeki bagi setiap orang. Di masa pandemi ini, tali-tali itu mulai bisa teridentifikasi oleh orang. Sebelumnya ini nggak ada, itu gemetar sekali. Saya, merinding gitu. Oh ya Allah, ini pandemi ini suatu pagelaran besar ya, bagaimana Allah menunjukkan nih gitu. Ada hal lain. Minggu lalu saya bukan wawancara sih, ngobrol ya sama restoran owner di Amsterdam. Dia punya 4 restoran. Wah, sukses. Biasanya itu didukung oleh turis-turis Indonesia yang datang. Pandemi dong, turun, tutup semua. Sempat sakit, masuk rumah sakit. Tensinya drop tinggi gitu ya. Habis saya terkesan gini, ini orang bukan muslim ya, tapi dia bicara iman. Dia bicara Tuhan, dia nyebut nama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu cuma satu sebenarnya. Cuma orang memanggilnya dengan banyak nama. Dan dia tidak keberatan dipanggil banyak nama. Karena orang perlu berproses untuk menuju dia. Nah, si tante ini dia bilang, awalnya kelabakan. Gimana ini ngurusnya satu-satu, masalah employee, masalah banyak hal. Tapi dia lihat setelah waktu berjalan, sudah 1 tahun nih ya, kok bisa hidup-hidup aja ya, padahal nih bayar sewa nggak kebayang sebelumnya dari mana. Jadi satu persatu ada. Si tali pusar itu ya, berbentuk bantuan pemerintah, tiba-tiba ada rombongan yang membantu, dan lain sebagainya. Nah itu,
ini kita hidup dalam sebuah rahim besar yang kita nggak paham. Kenapa nggak paham? Sebenarnya ayat Al-Qur'annya ada. Apa itu? Mari kita lihat ya. Boleh dibuka surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Aduh, kalau dengar nafsu wahidah ini bergetar. Kalau nafsu wahidah yang sama boleh lihat surat An-Nisa ayat 1. Itu berbicara tentang hal lain. Tapi kita fokus di sini dulu. Dia menciptakan kamu dari nafs yang satu, kemudian darinya dia jadikan jadi pasangannya gitu. Nah, bicara tentang nafs yang satu, ini aja kalau kita berhenti di sini dan ngulik, wah udah berapa jam lagi nih kita ngomong. Tapi bahwa manusia diciptakan dari hal yang satu, dari nafs jiwa yang satu, bahwa ada suatu kesatuan di antara kita. Jadi ini fungsi nafsu wahidah itu begini, bahwa tidak ada orang kelas 2 gitu. Nggak ada, semua tuh kelas 1, nggak ada KW 2 gitu. Nggak ada ciptaannya yang KW 2. Semua equal. Lihat keping puzzle, dia harus rata. Satu agak tinggi, satu agak rendah, permukaannya nggak enak. Dan apa fungsinya, apa arti sebuah keping puzzle tanpa keberadaan keping puzzle lain? Dia hanya potongan gambar yang tak bermakna. Itulah manusia. Apa fungsi kita, apa kehebatan kita kalau tidak ada yang lain? Apalah hebatnya seorang Ronaldo kalau nggak ada penjaga gawang dan 10 teman yang lain? Kelabakan dia kalaupun main sendiri, nggak bisa. So there's no such thing as superhero. Nggak ada yang, oh kamu keren banget, all one man show, nggak ada. Kita butuh satu sama lain. Kesadaran bahwa kita, we are part of each other, itu yang mengatakan jika satu bagian tubuh sakit, semua kerasa sakit. Camaraderie gitu. Jadi kita ikut merasakan itu. Satu senang, semua senang. Saya jadi ingat ada satu kisah. Dulu tuh suka langganan Bobo tuh ya, setiap hari Kamis datang di Indonesia. Entah kenapa ada satu kisah yang melekat sekali. Jadi kisahnya lucu. Jadi kisah tentang the whole body part nih. Ceritanya bisa ngomong. Si mata bilang, aku dong keren, pakai kacamata gitu. Aku dong keren, kata si rambut dan kepala tiap hari disisir. Terus dia ngenyek gitu sama si kaki. Kamu kasihan diinjak-injak. Tapi yang paling kasihan ada satu. Aduh maaf ya, itu tuh si anus katanya. Kau ketawain ya, dia hanya tempat keluar kotoran atau buang angin. Wah nggak keren banget, semua mentertawakan, ngebully si anus itu. Maaf saya terus saya katakan nih. Si lubang itu dibully. Wah lama-lama dia sedih gitu. Wah aku tak berguna, ya udahlah. Jadi dia karena depresi gitu kan ya, tidak berfungsi. You know what happened ketika lubang angin tidak mengeluarkan angin? Perut kembung, sahabat-sahabat. Aduh, itu saya pernah tuh kembung ya kan, perut anginnya nggak keluar, wah nggak bisa berdiri. Teman saya, ibunya paralisis usus, jadi sekian sentimeter si ususnya nggak berjalan gitu. Itu pun, waduh sakitnya luar biasa, sampai pakai narkosa aja masih sakit. Nah kisahnya, ceritanya tiba-tiba si lubang angin ini karena sedih tidak berfungsi, lama-lama kembung. Wah semua merasa nggak enak. Aduh aku nggak enak, perut, mata tiba-tiba buram semua. Kenapa kita jadi begini semua? Si otak tiba-tiba, oh aku tahu, aku bilang itu tuh gara-gara si anus tidak menjalankan fungsinya. Di situ kemudian semua sadar. Oh maaf ya, kita sudah mengata-ngatai kamu tidak ini ternyata fungsi kamu besar sekali. Kalau kamu tidak bekerja, kami semua kena efeknya. Nah itu, so itu bicara tentang nafsu wahidah. Jadi nggak ada tuh. Kita juga di kantor kalau nggak ada OB, aduh kotor semua WC gitu ya. Dan jadi kita harus respect satu sama lain. Saya senang baca itu tuh JFK waktu dia. Jadi dulu tuh ada perlombaan mission to the moon antara Amerika dan Rusia gitu. Waktu dia mau inspeksi persiapan Apollo ke NASA, jalan-jalan gitu. JFK itu kan tipe orang yang sangat membumi ya, presiden itu.
Ada janitor, dia ada apa hampiri. What are you doing here? Dia bilang dengan retorik pertanyaannya. Tapi si janitor ini jawabannya sampai ditulis di buku-buku. Alih-alih menjawab, ya saya di sini hanya seorang pembersih, tukang bersih, janitor. Enggak gitu dia jawabannya. Dia bilang, I'm helping people to go to the moon. Hebat itu. Janitor itu punya visi. Dia tahu konstelasi, walaupun itu seolah-olah ya cuma bersihin toilet gitu, tapi orang yang kerja di situ jadi bisa enak kerja. Nah, itu ya, itu cara pandang. Itu the magic of how you see the world. Begitu kita berubah cara pandang dunia, respon kita berubah, tenaga itu tiba-tiba ada. Nah, itu kenapa perlu belajar terus, lihat dari sisi pandang lain. Kalau kita merasa nelongso dalam kehidupan, merasa, aduh aku nesu gitu, kayaknya sedih banget deh, orang hidupku parah, pokoknya gloomy terus, itu tanda salah dalam melihat sudut pandangnya. Coba salah fokus namanya. Kalau fokus tuh kalau nggak pas dia burem. Kalau burem ya nabrak-nabrak kita kalau jalannya kan. Oke, kita lanjut ke ayatnya ya. Jadi itu bicara tentang nafsu ahidah. Yang menarik berikutnya, coba baca pelan-pelan. Dia menciptakan kamu dari nafs yang satu. Ini bicara tentang nafs ya, jiwa-jiwa di langit. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Lihat kalimatnya di sini. Ini ya. Wa anzala lakum minal an'am. Kalimatnya. Anzala itu sesuatu yang diturunkan. Nuzulul Quran itu satu kalimat dengan itu. Jadi anzala ini kalimat besar, sahabat-sahabat. Diturunkan 8 ternak itu. Kita lihat skemanya ya. Jadi sesuatu yang diturunkan dari langit, anzala. Itu artinya dia bayangan dari sesuatu subjek atau objek yang lebih hakiki. Apa itu 8 ternak yang berpasangan? Nah, kita lihat satu persatu. Ada aspek ternak dalam diri kita. Ini bicara tentang manusia. Ya. Al-Quran adalah kitab yang bicara tentang manusia. Tapi toh ada Al-Baqarah, sapi betina, dan surat Al-An'am, hewan ternak. Karena apa? Karena bangunan raga kita itu desainnya mirip hewan ternak. Tidak salah juga sih teori yang menyebutkan bahwa kita ada evolusi, walaupun nggak begitu. I don't believe in evolution theory gitu. But ya orang gampang untuk melihat kesatuan ada, oh ya. Coba bayangkan gigi kita konstelasinya strukturnya mirip herbivora ya. Khususnya juga gitu mirip herbivora. Kan lebih mirip ke sapi atau kuda dibanding ke harimau gitu misalkan ya. Apa itu 8 aspek binatang? Yang 8 ini ada juga di binatang sama dengan manusia. Pertama, manusia punya sepasang mata, binatang juga punya. Binatang ternak ya, Al-An'am. Benar nggak? Jadi ini lubang-lubang di tubuh kita, itu aspek-aspek di antaranya. Jadi lubang mata, ini tuh lubang kan, di belak mata tuh, kalau lihat tengkorak ini lubang. Sepasang hidung, lubang juga. Sepasang telinga. Nah, mulut ini ada menarik. Pertama, dia berfungsi sebagai saluran pencernaan, karena kalau belajar anatomi, di daerah, kalau kita nelen itu ada dua saluran. Makanya suka keselak. Itu larinya kalau makan nggak boleh sambil ngomong gitu kan. Karena si katupnya bingung. Ini karena bicara itu pakai fungsi saluran nafas. Ya, kita nggak bisa ngomong, si pita suara nggak ngeluar suara kalau dia nggak ada udara yang dihembuskan dari dalam. Jadi dia kebuka. Kalau ngomong dia membuka saluran pernafasan. Tapi dia sambil nelen, bingung, makanya keselak. Jadi yang berpasangan adalah lidah dan saluran pencernaan di mulut itu, tapi di mulut ada fungsi bicara, yaitu mulut dan faring, termasuk pita suara gitu untuk berbicara. Binatang juga bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Binatang juga punya lidah dan saluran pencernaan gitu, mirip semua. Terus ada sepasang tangan, sepasang kaki. Kalau pada hewan kaki 4, tangannya berfungsi sebagai kaki gitu. Kemudian sepasang lain adalah kita punya lubang lain, yaitu lubang farji atau kemaluan.
Dan pasangan dari kemaluan adalah kulit kelamin, karena dia punya senses. Ya, makanya hati-hati. Karena di hadis sampai jangan berpegangan tangan gitu ya. Kalau salam gini aja. Karena begitu teng nyentuh, terutama kalau ada rasa-rasa spesial, itu yang lain bisa bisa naik tuh hanya karena disentuh aja, benar nggak? Ya itulah yang zaman dulu fall in love, disentuh dikit, wow gitu ya, it's like slow motion moment lah. Terus ada di belakang background sound film Ghost gitu yang oh my love, something like that. So that's kulit dan kelamin. Makanya ada spesialis kulit dan kelamin karena berkaitan tuh. Ya, itu. Jadi ayat ini bicara tentang ada suatu entitas di langit, jiwa, dan itu diturunkan dalam bumi, aspeknya ada berupa 8 ternak berpasangan. Ini nanti kalau sahabat-sahabat lihat dalam kisah Nabi Nuh, 8 ternak pasangan harus naik di dalam Nabi Nuh, itu simbol tuh, harus diselamatkan. Jadi mata kita harus dipakai untuk baca yang benar. Hidung kita, telinga kita harus dipakai untuk mendengar yang benar dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian berlanjut ayat ini, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Nah, ini kalau kita bicara tentang kelahiran, ini bicara tentang ayat ini. Di dalam perut ibu, jadi fase kita di dalam alam rahim, itu kita sebenarnya ada dalam 3 kegelapan. Kita lahir, walaupun kita lahir itu secara raga, tapi si jiwa sudah terbungkus dalam 3 kegelapan. Apa itu 3 kegelapan? Pertama, mari kita runut ya. Jiwa dari langit, dia turun ke raga. Plus, ya. Jadi kegelapan pertama adalah kegelapan raga yang menyelubunginya. Karena raga itu membawa bawaan-bawaan dari orang tua. But in addition to that, dia ada di dalam rahim dan pendidikan lingkungan orang tuanya. Maka kegelapan yang kedua adalah orang tuanya. Ibunya, bapaknya. Makanya ada hadis, setiap jiwa dilahirkan fitrah, suci adalah orang tuanya yang menjadikan dia, ya, dan lain sebagainya. Itu kegelapan kedua. And what is kegelapan ketiga? Kegelapan ketiga adalah dunia ini, waham bahwa seolah-olah ya dunia ini kan memang cause and effect ya. Dan anak in the beginning kita harus belajar itu. Bahwa kalau nggak belajar kamu nggak lulus. Ya, anak saya harus bilang begitu. Later mereka akan belajar, ada ilmu yang diturunkan tanpa kamu harus belajar. Tapi harus melewati dulu belajar gitu. In the beginning kita akan bilang kalau kamu nggak kerja, nggak punya gaji, kamu nggak bisa makan. Itu ruang sebab akibat di situ. Kita nggak bisa deny itu karena kita berada dalam ruang sebab akibat. And later dalam suluk kita akan belajar. Kalaupun kamu nggak punya uang, kalaupun kamu nggak punya makanan, ini kejadian bener ya. Kok nggak lapar seharian? Bisa. Nabi Ilyas alaihissalam tuh atau Elia atau Elijah itu makannya cuma biji-bijian seharian. Aduh, dibawain sama burung gagak. Mana cukup aku biji-bijiannya? Biasa bakso, batagor, nasi goreng. Coba. Tapi kalau iman kuat tuh bisa. Nah, itu di situ. Jadi kita belajar di tahap awal ruang sebab akibat. It's for a reason. Karena dia nunggu akal pikirannya harus tumbuh dulu. Jadi begitu jiwa masuk ke dalam raga, si raganya masih bayi, ya kan? Jiwanya pinter karena dia udah di alam alas itu udah dikatakan. Nah, untuk supaya dia nggak outshine si raga, karena kalau dibuka pengetahuannya raganya bingung, bisa gila dia. Semua terbuka terus. Ini alam akibat sebab akibat gini, tapi pengetahuan langitnya masih kebuka terus. So Allah kasih hijab. Zulum, artinya zulum itu sebenarnya bukan kegelapan nih katanya. It's a blocking of the barrier of the lights. Jadi hijab yang bersifat rahmat.
Karena kalau nggak ditutup, goncang manusia itu. Dibikinlah, nggak apa-apa, ditutup dulu, ya dia lupa ada si jiwa, makanya dikasih periode 40 tahun ya, gitu. Ada doa, 40 tahun tuh udah cukup. Dia harusnya kenal jiwa. 40 tahun. Ini 40 tahun periodenya sama nih. 4 kali 10 tahun. Di dalam janin, 4 kali 30 hari. Itu 120 hari. Turun jiwa. Nanti kelahiran kedua itu 4 kali 10. Yang turun harusnya misbah. Kita udah belajar nih misbah ya. Boleh dibuka lagi lah pengajian yang sebelumnya. Misbah menyala itu menandakan kelahiran kedua. Nyala. Ingat lagi tuh perjanjian di alam alas tuh. Nah, orang yang seperti itu syuhada namanya. Semoga kita menjadi syuhada. Amin. Nah, dalam Al-Quran ini path towards gimana cara menjadi syuhada ada. Bongkar. Kuncinya ada. Satu, menolong agama Allah. Apa itu menolong agama Allah? Apakah aku harus jihad ke Palestina? Atau harus apa gitu ya, nulis buku bukan begitu caranya. Pertama harus takwa, ya. Allah akan ajari. Karena namanya jihad menolong agama Allah itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nggak semua bisa jihad keluar medan perang. Nggak semua bisa nulis. Nggak semua bisa bikin buku. Nggak semua bisa bikin blog. Nggak semua bisa ngomong. Jadi, ya. But Allah tahu itu, gitu. Sebagaimana Allah tahu kapasitas seorang Siti Maryam tuh bukan jadi ustazah kiri kanan. Enggak, tugasnya Siti Maryam itu cuma satu. Kamu akan mengalami kejadian hamil tanpa ada suami, urus itu anak, usia sekian. Enggak lama kok Nabi Isa tuh anak kecil udah hilang gitu. Tapi tugas seorang Maryam adalah mengandung Isa, merawat bayi, dan setelah itu selesai. Nggak ada orang yang tahu. Bahkan beliau cenderung kena fitnah. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ibu-ibu, aduh, Anda kalau pegang itu tak ada amanah lebih besar dibanding ketika Allah menitipkan seorang anak manusia gitu. So, masih lihat kiri kanan, aku nggak bisa kerja ini, itu amin, come on. Di depan Anda itu pertanggungjawabannya lebih besar gitu. That's why I want to coach specifically for this kind of group gitu ya, karena banyak yang including myself in the beginning gitu, karena like I told you ya, kita tuh perempuan itu tumbuh sekolah nggak dipersiapkan untuk jadi ibu, nggak ada kurikulumnya. Kita raise sama-sama dengan laki-laki, emansipasi dan lain sebagainya. But eventually we struck by reality bahwa kita harus mengandung, melahirkan, nungguin sapi dan lain sebagainya. So kembali kepada kunci menjadi syuhada, mau itu laki-laki ya atau perempuan, sebagai ayah, sebagai ibu. Kunci untuk menolong agama Allah itu Allah berikan di dalam lingkungan kehidupan kita masing-masing. All we have to do adalah mensyukuri apa yang ada, itu kunci pertama. Tapi kita nggak akan pernah bisa mensyukuri sebelum kita nerima kehidupan apa adanya. It is as it is. So kunci dari menolong agama Allah dan menjadi syuhada is by simply being yourself. Dan siapa Anda? Siapa aku? Nah itu pertanyaan yang harus ditanya dan diminta kepada Allah Ta'ala setiap hari. Ya Allah, siapa saya? Apa yang Engkau ingin aku lakukan? Something like that. Nah, saatnya sudah datang untuk sharing session. Kita masuk ke tahap kedua. Silahkan yang mau share, yang mau bertanya, mau serah apapun, boleh langsung di unmute atau mau kirim lewat chat juga boleh. Kalau silakan, ada Bu Eli, Mbak Eva, Mbak Frida, Mbak Cindy. Ayo, mangga, silakan langsung dibuka aja channelnya. Silakan Mbak Hartini. Iya, anyone? Ayo biar nggak saya aja yang ngomong. Ya, silakan.
Boleh Telin, boleh Teh Dini juga. Ada siapa ini? Nur Zainuri, Mbak Vidya. Assalamualaikum Teh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga. Aduh ini sebenarnya lagi di luar mau ngejemput anak-anak, tapi mau Iya, tanya iya. dikit aja. Mangga. Tanya itu apa menarik yang tentang tugas Siti Maryam di dunia ini. Berarti itu misi hidupnya beliau ya Teh ya? Something like that ya. Jadi gini Teh, sebelum Ramadan itu saya sempat ngikutin kelas parenting. Bagaimana membangun pendidikan anak berbasis pada fitrah anak gitu. Nah di situ tuh ada poin yang mengatakan bahwa kita tuh harus cari misi hidup itu salah satu cirinya adalah memberi manfaat ke banyak orang, ke umat gitu. Di situ jadi galau. Iya. Karena kan ruang semesta saya kan anak-anak gitu kan. Betul. Saya tuh sempat 5 anak itu kurang gitu untuk dijadikan sebagai lahan gitu kan. Iya. Nah sempat lama juga, tapi pas saat Ramadan itu alhamdulillah dibukakan saat Ramadan kan sempat ngobrol sama anak-anak gitu. Mereka kalau nanya sedang apa, lagi ada kelas. Saya bilang gitu kan, kelas apa? Mau cari misi hidup, saya bilang. Terus dengan polosnya mereka tuh nyeletuk gitu. You are here for us, apalagi yang dicari gitu. Mereka yang nyeletuk sih, saya sampai mikir, oh iya juga ya. Tapi karena masih belum yakin gitu, akhirnya selama Ramadan itu berjalan, terus bertanya. Dan diberi jawabannya itu di hari terakhir Ramadan, sampai akhirnya saya yakin memang untuk saat ini amanat dari Allah ya anak-anak gitu. Ya, bagaimana saya mau mengenal Allah lewat anak-anak dan bagaimana mengenalkan Allah kepada anak-anak lewat saya gitu. Iya. Jadi di hari terakhir itu ceritanya kan Maghrib itu sudah larut ya Teh ya, dan anak-anak itu ketiduran untuk buka puasa. Terus saya bangunin untuk iftar gitu kan. Bangun lah, udah maghrib, saya bilang gitu. Saya bawain air, merekanya nggak mau bangun. Saya kesel. Saya kesel. Ya Allah, ini airnya udah ada, tinggal di Zakaria, merci buku. Tinggal diminum aja. Sampai saya nangis. Nak, kalau kalian nggak buka puasa, Mamong tuh nggak wih, ilela mongkah. Siapa? Halo, merci. Malum nih Teh. Saya nggak berani makan. Dia lagi ada di perempatan Ciamis, jadi merci. Jadi saya nggak berani makan, nggak berani buka puasa kalau anak-anak belum buka puasa, sampai nangis saya. Oh ya Allah, kebayang. Terus Iya, akhirnya mereka bangun gitu, bangun sambil merem aja gitu, minum. Mereka minum. Ya, terus pas saya lanjutin sholat gitu kan. Nah pas sholat itu saya udah gimana sih, kayak hilang tenaga aja gitu Teh, lunglai banget karena nyesel gitu. Harus sampai marah sih. Kayaknya nggak perlu banget sampai harus marah-marah kayak gitu. Akhirnya ngerasa ya Allah, ternyata masih aja gitu, masih aja saya zalim sama diri sendiri karena nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, dan zalim ke anak-anak juga gitu. Terus besoknya itu kita kan sholat Id di rumah gitu kan. Terus seperti biasa setelah sholat tuh mereka suka meluk gitu. Kalau bahasa Inggrisnya mah I love you so much gitu kan. Anak-anak itu. Terus saya itu kan tertegun karena saya sudah merasa gagal tadi malamnya dan merintih ke Allah gitu kan. Tiba-tiba saya jadi question mark, bener nggak sih mereka tuh mengatakan itu tuh gitu. Terus saya tatap mata mereka gitu, why? Saya tanya ke mereka, why? Ayo sayang, Alena.
kenapa kamu kok sayang sama mamong gitu, saya bilang. Karena mereka bilang you make us feel safe. Apapun ya saya jadi nangis lagi gitu. Masya Allah, kena tuh ya anak-anak tuh, kerasa. Iya, makanya saya langsung breakdown gitu. Ya Allah, ternyata memang harus melalui mereka gitu. Saya nggak perlu iri sama orang lain yang udah bisa bermanfaat dengan orang banyak gitu. Iya, nggak jauh-jauh tentu ternyata. saja, benar itu. Dan alhamdulillahnya jadinya kan itu jadi membentuk kesadaran gitu ya Teh ya, karena udah tahu area amal solehnya di mana, jadinya benar-benar kalau tiap anak-anak manggil tuh saya benar-benar stop pekerjaan, menghadapkan wajah di situ. Langsung saya tatap matanya. Kenapa? Jadi betul-betul di situ gitu. Tapi tentunya nggak baiknya di situ. itu Labaik sih. Allahumma labaik. Iya, betul. Ya. Tapi memang masih ada tentunya kerikil-kerikilnya masih ada ya. Saya pikir sih proses ya. Iya, proses. Alhamdulillah aja, dialhamdulillahin aja. Pokoknya sekarang kalau misalnya kesel langsung diem aja. Kadang mereka ini juga kebayang mana berapa Teh total anaknya? Yang kecil. Yang Teteh udah gede ya, yang kecil tuh. Kan gini, kalau masih kecil tuh orang dikit-dikit mama. Aduh, kadang-kadang saya kesel. Yang paling besar itu kan tahun ini 9 tahun. 9 sama 7. Nah, yang itu udah bisa diajak komunikasi, banyak membantu lah. Jadi udah bisa diskusi. Jadi mereka banyak sedikit banyak paham gitu. Nah, yang usia 5 tahun ke bawah ini kan, 5 tahun, 3 tahun, dan balita sangat tergantung sekali. Nah, iya. Iya, itu Wayahna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Aduh, itu aja sih. Jadi alhamdulillah itu terima kasih sekali yang tentang Siti Maryam. Mencerahkan, Masya Allah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Teh. Alhamdulillah, sami-sami Teh Yanian. Ya itu. Beliau galau dikasih tahu, kamu tahu tanda seseorang di misi hidupnya, dia makin banyak memberikan manfaat bagi umat. Jadi gini, umat tuh macam-macam. Ada umat yang skalanya ratusan, ribuan. Ada kalau ustadz ya, kalau Zainuddin MZ jutaan, itu umatnya. Tapi umatnya Siti Maryam tuh Nabi cuma satu, itu umat. Karena ada hadisnya, barang siapa menghidupkan, Al-Quran malah ya, barang siapa menghidupkan satu jiwa, seperti menghidupkan seluruh jiwa gitu. Itu pegang itu. Jadi kita nggak lihat 1, 1000. Ini kajian ini ya, mau 1 orang jalan. Karena yang kita lihat kalau itu yang namanya manusia, dia masih ikut, nggak lihat gitu. Mau 1 orang ya jalan aja gitu. Yang daftar. Pokoknya terus selama masih ada manusia yang namanya membutuhkan, kita akan layani, kita akan yuk belajar bareng gitu. Kajian ini sahabat-sahabat diawali dari permintaan 2 orang sahabat. Saya bilang, siapa tahu ada yang mau nih, kali ada yang berguna. Kemudian jadi total 500-an lebih nih. Nah, jadi because I see how transforming is gitu, kalau kita membumikan Al-Quran, kita apply, ini 1 ayat ini ya, kita apply, tapi kita bedah dari berbagai sisi. Jadi kita harus lebih nyaman dalam mengerjakan peran kita masing-masing. Surganya tuh di situ. Jadi surga yang nanti ada di sana di alam akhirat, yang nanti diicip-icip. Jadi kalau kita ke alam barzah, itu surga pendahuluan atau neraka pendahuluan, nuzubillah min dzalik. Tapi itu bau-baunya itu udah dibawa dari sekarang. Kalau orang tenang, nggak gelisah, dan itu sama sekali tidak bisa diukur dengan pencapaian material. Betul? Banyak lah sudah punya ini itu tapi depresi sampai bunuh diri. Berarti nggak tenang hatinya. Jadi ketenangan itu padahal kuncinya cuma 1. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Gitu. Dia nggak tahu. Hanya dengan zikir kepada Allah hatimu tenang. Apa itu zikir? Kita nyambung terus.
di semua kejadian kita ingat Allah, oh ini Allah ya Allah. Ya, nah itu, so you see that aspect beyond fenomenal ya, dia hadirkan di situ, tenang hati. Tapi akan lebih bunyi nih kata-kata ini kalau ada testimoni. Jadi ayo yang mau sharing silahkan, atau mau cerita yang lain, bertanya juga boleh. Go ahead. Silahkan, ada yang mau sharing lagi? Silahkan di-unmute boleh aja. Teh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Dini, tapi saya ternyata Zoom-nya masih koneksi ke Permiip, lupa diganti. Nggak apa-apa. Mangga Teh. Ya Teh? Ya, mangga. Ya Teh, saya cuma mau kasih mungkin, ini sih pengalaman pribadi aja ya Teh saya, bahwa ketika saya mulai punya anak satu itu kan saya ngelepasin tuh yang namanya pekerjaan saya sebagai jurnalis dan sebagainya lah, karena ikut suami istilahnya gitu ke Perancis. Yang itu memang ya Teh ya, kerja jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling berat buat saya ya. Maksudnya biarpun waktu jadi jurnalis tuh kita mau nggak tidur satu harian tuh rasanya enak-enak aja gitu ya Teh ya. Beda ya. Beda, tapi ternyata jadi ibu itu kan yang kita pegang itu adalah manusia ya, jiwa. Jadi tanggung jawabnya tuh beda sekali. Beda, ya, lahir batin, emosional semua terkuras. Betul, saya semuanya betul sekali gitu. Nah, yang saya dapatkan gitu ya dari anak-anak itu adalah memang saya sering banget diuji dari anak-anak gitu ya. Banyak gitu diuji dari anak-anak, dan saya belajar juga dari anak-anak. Bahkan sampai terakhir pun saya belajar Islam pun istilahnya gitu ya Teh. Itu karena saya diuji dari anak sulung saya gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang sih memang bersyukurlah kalau kita tuh malah bisa jadi ibu rumah tangga. Kalau buat saya itu adalah anugerah, bisa jadi ibu rumah tangga. Kalau memang kita tidak dibebani untuk bekerja oleh suami itu, Masya Allah, buat saya itu adalah suatu rezeki yang luar biasa. Karena itu memungkinkan kita pertama untuk ibadah dengan tenang di rumah. Dan kita juga jadi bisa dengan anak, dengan suami, itu Masya Allah, luar biasa yang saya dapetin gitu. Walaupun itu mungkin memakan proses, istilahnya seperti itu gitu. Jadi misalkan istilahnya dari hal yang kecil aja Teh, misalkan rumah gitu ya. Saya berusaha untuk tidak pernah menyatakan bahwa rumah saya berantakan karena anak saya masih kecil gitu. Ibu saya selalu bilang jangan pernah nyalahin anak gitu kan. Karena kalau kamu beresin aja, berantakan lagi ya nggak apa-apa, nanti tinggal beresin. Istilahnya gitu ya Teh ya. Masak juga begitu, jangan bilang masak nggak bisa macam-macam karena repotlah mikirin menu dan sebagainya. Nah, itu kalau memang kamu mau masak yang enak, masak aja. Kamu masak dengan cinta, pasti hasilnya beda. Alhamdulillah ya Teh, apapun yang kita niatkan memang hasilnya selalu ya alhamdulillah, rumah lumayan gitu ya, istilahnya rapih lah gitu ya Teh ya. Terus anak-anak juga terurus, pekerjaan juga kadang-kadang datang kalau memang lagi pas waktunya Teh. Kalau memang pas waktunya, ada yang ngurus anak, semuanya cocok. Sampai terakhir pun tuh Teh, saya itu juga diuji dari anak saya yang pertama itu Teh. Ya sama gitu, saya sudah merasa puas gitu misalkan dengan banyak hal, tapi ya itu ya Allah pasti akan menguji gitu kan. Dan saya diujinya juga itu dari anak saya yang menyatakan bahwa saya tidak percaya lagi Tuhan, tiba-tiba dia menyatakan seperti itu. Dan saya bilang salahnya di mana? Ini kalau saya memang sistemnya gini Teh, kalau ada kesalahan anak berarti 100% kesalahan saya dulu yang saya tegur gitu ya, ini salah saya, 100% salah saya. Di mana kesalahan saya? Ternyata kesalahan saya adalah saya tidak menggali Al-Quran dengan benar. Sehingga saya tidak menyampaikan anak saya dengan benar. Saya cukup bahagia dengan anak saya sholat, puasa, sudah gitu. Cukup. Apalagi di perantauan. Saya selalu memakai alasan, cari alasan. Namanya juga di perantauan udah susah lah punya anak. Syukur-syukur bisa sholat gitu kan. Iya, betul. Lingkungannya kan beda. Lingkungannya kan beda. Jangan disamain dong anak lain gitu kan ya Teh ya. Gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya ternyata bukan itu. Jangan salahkan lagi lingkungan. Lingkungan ya lingkungan. Kita ya kita. Dari situ akhirnya saya banyak berubah gitu ya Teh ya. Ya sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dari Teh Tessa, dari guru-guru yang lain, dari ustadz-ustadz yang lain ya. Di situ saya tahu bahwa ternyata hidup itu memang suatu pembelajaran, dan seperti yang Teh Tessa bilang,
bersyukurlah, alhamdulillah saya itu bersyukur banget gitu ya Teh, malah saya dijadikan ibu rumah tangga. Buat saya itu adalah hadiah yang paling indah dari Allah yang kasih kepada saya, bahwa saya itu ditugaskan jadi ibu rumah tangga di sini, mengurus anak-anak sehingga saya mempunyai waktu lebih banyak. Dan malahan sekarang saya tidak ingin lagi tuh Teh yang namanya kerja kanan kiri sebagainya itu, karena saya tahu setiap kali saya kerja kanan kiri sholat saya nggak benar, ibadah saya nggak beres. Itu aja sih Teh kalau saya. Makasih Teh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu testimoni seorang Teh Dini. Setiap orang, sahabat-sahabat, jalannya beda-beda. Ya, ada yang dimudahkan berkarir, lakukanlah gitu. Kalau memang kata suami ini ada nih, terus anak beres, ya keluar, silakan gitu. Nggak perlu ada dikotomi atau heboh memihak stay at home mom, working mom, nggak perlu. Buat saya itu aduh, what's the point ya? Kalau mudah silahkan, kalau enggak ya nggak usah. Tapi intinya adalah apapun peran Anda, ya, mau itu keluar, mau itu di rumah, harus lakukan dengan ihsan. Allahnya ada di mana? Itu fungsi berzikir ya. Karena begitu kita bawa bersama Allah, tenang. Bukan hanya sekedar ya gitu. Jadi kalau Anda punya potensi, ada kesempatan tapi tidak keluar, pasti nggak tenang gitu. Karena ada bakat yang, nah itulah, itu fungsi takwa. Nah, kita kembali ngomong takwa tuh ya. Saum itu untuk takwa. Kenapa penting takwa? Karena Allah akan mengajari orang yang bertakwa. Diajari kehidupan kamu nih, ini nih warnanya. Spesifik sekali. Sespesifik warna. Jadi kalau belajar warna tuh ya, kalau baru tahu di penerbitan, waktu menerbitin buku. Hijau tuh ada ratusan color code. Hijau yang mana? Ratusan. Kita cuma tahu hijau, ya hijau tua, hijau muda. Enggak, itu wow, shadingnya banyak. Nah itu, sespesifik itu. Kita shade yang mana? Sespesifik itu kehidupan itu. Nah makanya penting untuk menegakkan sholat. Sholat jaga. Itu aja mulainya nggak jauh-jauh kok. Ini bentar lagi sholat zuhur misalkan. Tegak awal waktu. Kenapa? Kita mengundang kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau sholatnya khusyuk, ihsan, Allahnya hadir. Kalau kita melang-meleng, mikir kemana-mana, Allah, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat tuh, lagu Bimbo tuh gitu kan, memang begitu. Karena begitu dia hadir, cahayanya menerpa diri, hal yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah tadi masalah anak ya, kan jelas misalkan dalam Al-Quran dikatakan jangan ibu bapak dibuat susah oleh anaknya, itu sampai Al-Qurannya ada begitu. Anakmu bukan milikmu, kata Khalil Gibran. Ya memang lewat kita datangnya, tapi bukan milik kita. Makanya selalu ada, coba ya seorang Zakaria misalkan, itu ibunya sampai, ya Allah, aku nazarkan janin yang ada di dalam kandunganku. Gitu. Jadi silakan. Allah ada yang aturkan. Kadang Allah aturkan dia menjadi seorang ateis, bisa jadi seperti Jeffrey Lang tadi ya, adalah sharing tuh. Mungkin itu jalan dia mengetahui. Karena gini, orang tuh tidak akan mengetahui esensi ya, nilai setetes air kalau dia nggak pernah lewat padang pasir. That's how kita, tapi poin pertamanya adalah ya Allah, ini silahkan engkau aturkan. Gimana nanti Allah akan aturkan anak itu terserah Allah. Tapi kita udah ijab kabul dari awal. Engkau yang mendidik dia ya Allah ya, jangan aku nggak sanggup. Apapun nanti ketetapannya, ikuti. Yang penting tadi itu, anak merasa safe. Jadi udah sukses tuh Tayan. Kalau anak udah bilang, I feel safe, mau gimana pun aku, I know that I always be welcome with my parents. I will be safe. Anak itu kan berangkat dari dunia yang harusnya aman, stabil. Karena dia akan menuju ke dunia luar yang aduh, kadang mulai dibully, kadang apa. So many uncertainty. And then by the time he face that, dia akan mengalami kegagalan pasti. Itu bagian dari kehidupan. Broken heart or whatsoever. Ketika dunianya guncang, ketika dia gempa bumi, dia akan selalu ingat ibunya, orang tuanya akan selalu menyambut dia pulang. They will make me safe. Coba bayangkan, kalau dia udah ditolak, dia tahu, aduh ibu saya atau orang tua saya nggak nerima keadaan saya seperti ini. Terus dia mau pergi kemana? Nah itu tantangan kita sebagai orang tua. Di satu sisi kita pengen punya ekspektasi ya, anak kita soleh gini. Tapi toh Allah punya rencana buat dia. Coba bayangkan seorang Nabi Yakub sekalipun, 12 anaknya, itu ada pada nipu ya kan.
Ini Yusuf katanya ini ditelan dimakan serigala. Apa ya, Nabi Yakub nggak tahu itu bohong? Seorang nabi loh, dia tahu. Makanya dari awal begitu Yusuf melihat, ya Bapak, aku melihat bintang-bintang, matahari bersujud padaku. Terus kata bapaknya, jangan kamu bilang sama kakak-kakakmu, ya abang-abangmu. Karena dia tahu potensi kejahatan di hati mereka. Gitu. Jadi seorang nabi pun diuji oleh anaknya gitulah. Banyak kasusnya. Nabi Nabi Nuh juga sampai anaknya ditenggelamkan. Ya, itu ada epic tuh. Dia badai sudah datang, gitu ya. Nuh dan yang lain sudah ada di bahtera. Dia lihat anaknya lari ke bukit untuk menyelamatkan diri dari banjir. Dia pengen menyelamatin anaknya sampai diabadikan itu dialog dalam Al-Qur'an. Dan Allah bilang, dia bukan anakmu. Karena dia bukan amalmu yang soleh. Tuh berkaitan lagi dengan amal soleh. Jadi anak juga luas. Karena dia bisa diidentifikasikan dengan anak soleh. Artinya, kalau misalkan ada seorang yang belum punya anak, amal solehnya apa? Itu anaknya tuh. Betulan umatnya misalkan Tehelin, umatnya si Abah nih satu. Itu pegang itu. Umat. Kalau benar ngurusnya itu seolah-olah merahmati seluruh manusia. Karena kita nafsu wahidah. Nah itu, jadi dengan sudut pandang itu, kita kemudian menjadi mengagungkan kehidupan kita. Oh ya, yang saya punya ini ya. Gitu. Mungkin anak secara fisik saya nggak punya, tapi saya punya kerjaan ini. Saya punya pasangan yang harus diurus. Gitu. Dengan cara pandang itu, jadi kehidupan tuh banyak fraktalnya, sahabat-sahabat, pola yang berulang. Nah kita harus widen our perspective gitu, supaya karena kehidupan tuh bervariasi ya warna. Jadi supaya kita bisa menerima takdir yang Allah turunkan, yang dianzalna tadi, yang diturunkan kepada diri kita masing-masing. Karena kalau bukan kita, siapa yang bisa mengagungkan kehidupan kita lagi? Orang lain, pasangan kita? No. So the only thing that we have to do is to glorify our life. Our faith, takdir kita, terima, saya bangga, saya jadi ini, saya bangga, saya senang dikasih ini. Gitu. Nah, kalau masih ada ganjelan, itu dimintakan sama Allah Ta'ala. Itu yang harus di-break tuh. Harus cari sudut pandang lain, atau fokusnya harus dibenerin, supaya lebih, jelas. Gitu. Satu orang lagi mungkin yang mau share sebelum kita akhiri sesi kali ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Apa suaranya? Saya. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya itu kan mungkin selama ini kan di posisi nyaman ya. Jadi sekarang ketika keponakan tuh kumpul ruame, lagi pula ada yang autis ini. Rasanya setengah mati, kaget-kaget terus rasanya. Jadi waktu Bu Tessa tadi bilang tentang amal soleh itu, saya bingung karena kan posisinya kan ponakan bukan anak. Nah, itu menurut Bu Tessa bagaimana? Ya tadi ya, amal soleh itu tidak ditentukan oleh hubungan darah saja. Apapun yang Allah hadirkan di sekitar kita, itu bisa jadi amal soleh. Jadi amal soleh itu cara kita merespon sesuatu dengan menghadirkan Allah di situ. Jadi ada kembali lagi ke faktor zikirnya. Jadi pekerjaan yang Allah ingin kita lakukan, Allahnya ada di situ, gitu. Dia tunjukin yang itu. Sebenarnya gampang dalam hal gini ya. Tiba-tiba datang, nah itu kayak gitu-gitu tuh harus curiga tuh. Tiba-tiba tamu datang, tiba-tiba. Nah ada yang tiba-tiba karena kita nggak bergerak. Allah gerakan itu. Siapa lagi kalau bukan Allah yang gerakan? Emang jin mampu ya, tapi Allah jin juga nggak bisa kalau malaikat misalkan tanpa izinnya. Jadi intinya kita harus melihat itu. Ponakan itu tidak akan ke sini kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, pasti ada kebaikan. Oke, saya akan gali kebaikannya. Harusnya begitu, Mbak Indah. Walaupun, aduh nyebelin, bikin pusing gitu ya. Nah, itu yang jihadnya di situ. Mana aja jihad leha-leha gitu kan. Zaman dulu orang jihad tuh sampai keringat
darah, gigi patah, tusukan tombak. Kalau kita ya nahan diri gitu ya, sabar, kurang-kurang dikit ya menyepi dikit. Bagaimanalah cari-cari teknik supaya bisa berdamai dengan keadaan yang Allah berikan per hari ini. Gitu Mbak Indah ya. Jadi itu amalnya. Lakukan apa yang ada di depan kita, nggak jauh-jauh. Kita kan suka punya waduh, imajinasi amal soleh itu adalah yang terukur, mendapat penghargaan mungkin. Heboh, nggak usah kayak gitu. Lihat, itu meja berdebu, ayo, itu tanggung jawab siapa? Ya kita lah, masa nunggu. Ya itu ya saya bilang ya, saya tadi posting pagi-pagi biasa. Wah, ini cucian banyak seperti ini, kerjaan sehari-hari gitu. Tapi kalau kita zikir ngerjainnya sambil mengompok debu, sambil ya Allah subhanallah, semoga sambil aku bersihkan ini, kau bersihkan juga hatiku ya Allah. Nah gitu. Sambil nyetrika, ya Allah, semoga ini yang tadinya kusut hatiku jadi licin seperti ini gitu. Jadi kita tuh ngomong sendiri kayak orang gila ya, tapi kita nyambung gitu Allah Ta'ala gitu. Tapi seru gitu. Jadi dengan demikian kita lebih menikmati apapun sahabat-sahabat, nggak ada kehidupan yang tidak disentuh dengan dia. Nah berkahnya di situ. Coba bayangin kalau seorang ibu motong gitu ya, nyiapin makanan sambil doa, waduh itu kan masakannya saya jadi ingat ada itu ya di kuil Shaolin zaman Buddha Zen gitu, ada gurunya tuh yang udah tua banget ya, kepala Shaolin perguruan tinggi. Jadi muridnya ratusan kan. Dia satu hari ketahuan motong lobak gitu kali. Yang lain, oh guru biar saya lakukan katanya. Sungkan lihat gurunya motong-motong di dapur gitu untuk ratusan lagi. Jadi banyak. Enggak kata gurunya. Kamu tahu setiap potongan ini saya sisipkan doa. Wah, orang paham. Doanya itu bikin orang. Teh Dini juga bisa gitu tuh. Orang ya, si kakak tuh, sini kak, ayo makan nih roti atau apa kek, mama bikinin, doain tuh kayak ya Allah, sing ini budak ayo, mulai si daya, itu doa itu sahabat-sahabat, ya keknya jadi plus nilainya gitu, because it cook with love. Itu yang kadang kita nggak lihat ya, bahwa itu bisa mentransformasi doa. Tidak banyak yang tahu bahwa mungkin kemerdekaan kita tahun 45 itu kan inisiasinya aneh banget tuh, tiba-tiba Jepang Pearl Harbor diserang. Kalau lihat sejarah ada hal-hal yang aneh, seperti anehnya tiba-tiba Hitler hilang gitu, dalam perang-perang peradaban dunia tuh ada hal-hal yang aneh, yang anomali, kok tiba-tiba hilang, kok barangkali ada orang yang doanya dalam terus Allah ganti kehidupan seperti itu. Barangkali pandemi ini juga berakhir hanya doa satu orang yang nggak kelihatan tapi doanya manjur. Nah kita tuh meraih doa dari mana gitu. Ya benar kan tuh kata ibu ya, jampi-jampi mulai makan sampai minum, ya mulai pakaiannya didoain semua itu anak. Nah seperti itu, alhamdulillah. Ya begitu sahabat-sahabat. Jadi hari ini kita belajar tentang jadi kelahiran itu ya kita menembus kembali lapis demi lapis. Jadi kita nembus lapisan dunia ini waham bahwa seolah-olah kalau nggak dapat kerja kita mati udah nggak bisa makan, itu waham. Karena itu dia nggak melihat Allah sebagai pemberi rezeki. Ada cerita sebagai penutup ya, ini cerita nyata. Jadi seseorang berjalan karena nggak punya duit, nggak punya buat angkot atau apa. Dia mau ketemu ibunya, masih muda ya, SMP mungkin SMA lah segitu. Sangat rindu sama ibunya, tapi saya nggak punya uang untuk ini. Dia jalan, bekal seadanya sampai bekalnya habis. Itu berjalan tuh dari Ciamis ke Cimahi, lumayan ya. Jalan kaki itu, kalau sendal tuh aus tuh kali. Suatu saat dia duduk, kalau saking lapar, nahan lapar ya, sakit perutnya tuh keruk. Dia duduk di bawah pohon, dia nggak lihat pohon apa-apa, duduk, dia berdoa, ya Allah
perut hamba ini hamba lapar sekali, nggak ada energi untuk jalan gitu ya. Dalam hati tuh nggak ada orang, nggak ada ini, cuma dialog antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Nggak lama lagi ngobrol, lagi merenung gitu, tiba-tiba di depan dia kaget, buak gitu, ada buah jatuh, lihat ke atas, sahabat-sahabat, itu pohon duren. Jadi buah duren, wah dia makan kenyang duren. Oh ya Allah. Nah itu sahabat-sahabat, Tuhan yang mengirimkan duren untuk orang ini, kejadian benar, adalah Tuhan yang sama yang membuka laut buat Musa, Tuhan yang sama yang menyelamatkan Nuh dari bah besar yang mengubah konstelasi dunia, itu supermasif sekali. Kisahnya boleh lihat di kitab Nabi Idris, juga ada tentang itu. Dan Tuhan yang sama yang mengurus kehidupan kita dan anak-anak kita. So, kembali lagi dengan hadis penutup adalah, jika kita mau beres nih kehidupan kita, ayo yuk perbaiki hubungan kita sama Allah Ta'ala. Lewat mana? Minta sama Allah. Mudahkan dari apa yang paling kita bisa. And that's the beginning of all the transformation. Demikian untuk hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Kita pamit dulu. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Tessa. Sama-sama. Terima kasih banyak Teh Tessa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.